Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Kembali lagi dalam acara UMJ Talks, di mana kita akan talking seputar kehidupan mahasiswa dan mahasiswi di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita akan membahas seputar kegiatan kemahasiswaan, bisnis mahasiswa, dan juga prestasi mahasiswa UMJ yang tentunya beragam. Dan langsung dari studio TV UMJ, yaitu di lantai 5 Gedung Rektorat, bersama dengan saya Vini Auliani. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, ini yang sedang booming, happening juga, yaitu tema kita kali ini adalah dunia e-sport kata sang atlet nih. Jadi sudah ada nih di samping saya nih atlet e-sport, yaitu ada Asro Kemal Pasa yang merupakan atlet e-sport yang sekarang ini kuliah di Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan. Halo, assalamualaikum Kemal. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Kemal? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya Kemal ya, alhamdulillah. Jadi Kemal ini adalah atlet e-sport ya? Iya betul Kak. Atau e-sport itu atau elektronik sport, olahraga elektronik sport. Atau main game ya? Iya main Kemal game ya? lah. Oke. Nah Kemal, biasanya kan game ini kan emang cenderung nih disukain banget sama anak muda ya. Bahkan dari anak kecil loh sekarang kan ya. Iya betul. Anak SD juga main game. Udah kayak main gitu seperti itu. Dan image ini kadang-kadang kalau main game itu kan negatif ya, Iya, buang-buang waktu, nggak belajar gitu. Betul. Nah, dalam sudut pandang kamu nih, seperti tema kita nih, e-sport kata sang atlet, e-sport tuh gimana sih? Apa aja sih sisi positifnya dari e-sport gitu, dari mengikuti e-sport, apalagi kompetisi dan bisa menjadi atlet dari situ gitu? Baik, kalau e-sport itu kan beda. Kalau kita bermain game saja sama e-sport itu berbeda. Jadi kalau e-sport itu bagaimana atau orang itu sudah memulai ke ranah yang kompetisi. Orang bisa dikatakan e-sport itu di umur 15 tahun. Ketika dia sebelum umur 15 tahun itu memang harus sama orang tuanya adalah dipantau bimbing sama orang tuanya. Bagaimana hobinya dia, nantinya dia kemana. Nah, orang bisa dikatakan e-sport tuh kalau sudah umur 16 tahun Kak. 16 tahun ke atas iya. gitu ya, oke. Nah kalau kamu sendiri, kamu mulai kayak menemukan nih, wah aku suka game nih, terus pengen nih dalamin e-sport itu dari umur berapa? Kalau aku dari umur 12 tahun Kak. 12 tahun? 12 tahun, iya. Yang notabene waktu itu emang belum ada e-sport, cuman ya kayak masih di pikiran kayak masyarakat sekarang lah. Bermain game hanya kayak buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi saya mempunyai target waktu itu. Targetnya apa tuh? Targetnya ketika saya memilih hobi tersebut, saya harus bisa ngebahagiain diri saya gitu. Bagian diri sendiri. Iya, ya? bagian diri sendiri Iya, gitu. iya. Pencapaian saya. Pencapaian dari situ. Nah, terus kamu mulai tahu, oh ternyata main game ini ternyata ada kompetisinya nih. Iya. Atau e-sport itu tadi. Terus oh boleh juga nih ikutan, itu mulai kapan? Itu kelas berapa misalnya? Oh ya, kelas 3. Di kelas 3 pas umur saya SMP ya. Di SMP itu saya main game, itu dulu namanya saya download di game mobile itu game Chris Action. Chris Action. Habis itu saya bermain game, ada kompetitifnya, ada gitu, ada buat juaranya, ada eventnya. Itu pertama kali kamu ikutan tuh? Pertama kali. Lalu habis itu saya ngikutin, dan ternyata saya menang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Juara berapa tuh? Itu saya dapat juara 1. Tim juara saya 1. waktu itu notabene belum terkalahkan lah. Nggak bisa terkalahkan. Itu berapa orang satu timnya? Kalau Chris Action 5 orang. 5 orang? Iya, 5 orang. Oke. Iya. Dapat akhirnya juara 1, seneng dong ya. Seneng banget. Ternyata bisa ini nih, cetak prestasi nih. Betul. Ya itu hadiahnya berapa tuh? Itu kalau waktu cuman di nasional itu sekitar ya 5 jutaan. 5 jutaan per orang. 5 jutaan per orang? Per orang. Kalau masih di Indonesia. Nah kan waktu itu memang turnamen itu masih di Indonesia doang, nasional, tingkat nasional, Chris Action itu. Ya? Lalu sering berjalan waktu, setahun kemudian Chris Action adain se-Asia. Kamu ikutan? Saya ngikuti, orang saya tim paling jago. Yang jago ya? Iya dong. Ini tim paling jago. Iya, nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan. Iya. Terus kamu ikut
masih sama tim yang sama? Masih sama tim yang sama. Berarti udah tingkat internasional tuh, tingkat dunia. Kemana tuh? Ke negara mana? Itu waktu itu ke Malaysia. Ke Malaysia. Oh iya, diadain di Malaysia. Walaupun notabene Asia, tapi waktu itu pertandingannya di Malaysia, di gitu. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, lumayan. Juara berapa akhirnya? Alhamdulillah peringkat, bukan juara. Saya nggak dapat juara, iya. Alhamdulillah keempat di situ. Keempat, alhamdulillah tapi ya. ya. Keempat. Hadiahnya berapa? Ya, Kalau hadiahnya tingkat internasional? kecil, 40-an. 40-an kecil? Oh iya, 40-an kecil. itu 40-an total hadiah atau buat tim kamu sendiri atau gimana? Buat tim. Buat tim? Jadi satu timnya tadi 4 orang atau 5? 5. Kalau Chris Jackson 5 orang. Chris Jackson 5 orang? Iya. Satu tim 5 orang dapat 40 juta? 40, itu belum ada manajer. Itu kamu kelas berapa waktu itu? Udah kelas berapa? Itu SMP, kelas 3. Masih SMP kelas 3? Iya, SMP kelas 3. Mungkin orang-orang tua yang dengar ini bisa jadi dukung anak yang main game. Betul. Untuk ikutan e-sport kali ya? Iya. Lumayan ya hadiahnya ya? Iya, hadiahnya sekarang. Menjanjikan ya, menjanjikan banget ya? Iya, sangat menjanjikan. Apalagi sekarang ya? E-sport itu udah didukung sama Indonesia gitu. Sama Indonesia iya. ya? Udah naik. Udah mulai kebuka ya kalau ternyata nih bisa jadi suatu yang bagus juga. Mata pencarian lah. Mata pencarian dan juga menunjang prestasi. Betul, menunjang gitu prestasi. Ya. Oke, nah akhirnya perjalanan kamu terus gimana? Ikut apa lagi tuh? Dari SMP, SMA sampai sekarang kuliah ikut kompetisi apa lagi? Nah, waktu turnamen itu kan saya kalah. Maksudnya nggak bisa dapat juara di Chris Action terakhir. Nah, saya dan teman-teman mulai bosan lah sama game itu. Bosan ya? Iya, mulai bosan. Chris Action bosan. tuh gamenya gimana sih? Apakah serang-serangan kan, tembak-tembakan atau gimana? Iya, sama tembak-tembakan. Tembak-tembakan sama kayak Mobile Legend, satu tim sama satu tim, tembak-tembakan gitu. Tapi yang bedain apa? Yang bedain dari membedakan Mobile Legend tuh kalau MOBA-nya itu kan nggak pakai senjata. Nggak pakai senjata. Dia menggunakan skill. Kalau Mobile Legends, kalau Chris Jackson nggak pakai senjata, pure skill kita sendiri. Gitu, oke. Nah, akhirnya kamu bosan, kamu main game apa lagi tuh jadinya? Akhirnya ya teman-temanku pada download nama game PUBG. PUBG. Akhirnya pas PUBG itu saya download, saya main sama teman-teman saya. Akhirnya saya main Top Global. Top Global? Iya, se-Asia. Top Global se-Asia? Se-Asia, bukan se-Indonesia. Tapi urutan berapa kalau Top Global? Itu, 1 atau gimana? 1 sampai 20. Itu terpampang namanya. Kamu urutan berapa tuh? Saya urutan 6. Urutan 6? Saya main terus. Main terus ya? Iya, main terus. Keren banget. Itu pas season 1. Season 1? Season 1 saya. Itu SMA? Itu udah masuk SMA. Udah masuk SMA. Sampai season berapa? Sampai season berapa? 6. Sampai season 6. Season 6. Terus tuh kamu ada di top ini terus? Di Top Global terus. Top Global terus iya, ya? Top Global sampai season 6. Akhirnya bahwasannya di situ kan, wah saya main-main doang nih, nggak ada itu. Akhirnya PUBG ngadain, ada turnamennya juga. Ada turnamennya juga? Iya, ada turnamennya juga. Lalu pas ada turnamennya juga ikutan. Saya pertama kali ikutan turnamen di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Itu tingkat nasional? Tingkat Tangerang Selatan dulu. Tingkat Tangerang Selatan. Itu untuk mencari nasional semua kota di Indonesia. Iya. Nah, saya mengikuti Tangerang Selatan di itu, terus saya menang juara 1. Juara 1. Tim saya, iya timku juara 1. Lalu saya dikontak sama tim Bu Maidi. Saya dikontak sama Bu Maidi bahwasannya mau nggak masuk itu e-sport gitu. E-sport. Masuk e-sport. Ikut akhirnya? Ikut akhirnya. Akhirnya gabung ya? Iya, lihat dulu kontraknya gimana, tanda tangan. Oh, jadi kamu langsung masuk manajemen? Iya, tadi kan masih sendiri ya? Iya, masih sendiri. Dan lebih terarah ya? Iya, sekarang kemarin lebih terarah masuk BUM lah. Oke, siap. Kemal, kita akan lanjut lagi nih pembahasan yang seru banget nih tentang e-sport, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kali ini kita talking ini tentang yaitu dunia e-sport kata sang atlet nih. Ada Kemal nih, atlet e-sport dari UMJ. Nah, Kemal lanjutin lagi. Jadi akhirnya tadi Kemal ikut kompetisi di
turnamen di Tangsel ya, terus Iya. gabung akhirnya di manajemen untuk ikut e-sport ya. Iya, ikut e-sport. Nah dari situ tuh menang lagi nggak tuh? Dari situ saya wakilin Tangerang Selatan, cuman pas di nasionalnya semua kota udah dapat semua per timnya, 1 tim per kota. Pas nasionalnya saya cuma peringkat ke-10. Iya, karena perdana ya. turnamen biasa. Itu baru perdana ngerasain e-sportnya itu ya? Iya, e-sportnya gimana, vibes-nya Gimana iya. ya? Oke, tapi kamu dapat hadiah berapa tuh? Ya, Juara 10. waktu itu 30. 30. Lumayan juga ya? Lumayan. Peringkat 10 30 juta. Kalau 30. juara 1 ini bisa berapa tuh? Oh, kemarin total tuh hampir 250. Oh, total sampai 250 ya total 250. hadiahnya ya. Iya, Ini 250. benar-benar menjanjikan ya e-sport ini ya. Betul, menjanjikan. Asal mungkin kita bisa ngatur aja ya dengan kuliah, Ngatur sekolah. dengan sekolah, pendidikannya juga, emang pendidikan penting. Penting ya. Iya. Betul banget. Betul. Nah, kamu dari semua, berarti kan dari situ kamu ngebuka jalan kamu untuk ikut-ikut e-sport selanjutnya ya. Iya. Yang paling besar nih, yang paling membanggakan misalnya kamu pernah juara berapa gitu dan dapat hadiah berapa dari e-sport? Yang paling membanggakan yaitu di PUBG-nya. Kalau PUBG saya ngebawa nama Indonesia waktu PMCO pertama. Iya, Tahun berapa tuh? Itu tahun 2018 akhir. 2018 akhir. 2018 akhir saya ikut PUBG Mobile Club Open. Nah, tim saya itu mewakili Indonesia dan berangkatlah ke Shanghai, ke Cina. Shanghai, Wih, Cina. Wih. Senang ya, Seneng, semuanya ditanggung, iya. gratis, dapat hadiah lagi ya. Betul, betul. Terus? Betul. Habis itu di sana kami bertanding, wah ternyata namanya pertama kali pertandingan juga ya, pertandingan internasional, lawannya ya dari negara-negara Cina. Jago-jago emang ternyata. Memang dia. Di sana saya ya tidak mendapatkan peringkat yang bagus lah di sana. Saya cuma mendapat peringkat 9 di sana. Tapi hadiahnya lumayan juga. Iya, kalau di sana lebih besar. Kalau di sana total prize pool ini 2,5 2,5 M. Iya. Wow, terus kamu dapat hadiah berapa? Itu Peringkat sekitar 9. berapa waktu itu ya? Saya lupa. Range 30 sampai 40 saya lupa. 30 sampai 40 Iya, ya? lupa saya. Pokoknya dolar waktu itu saya cuma dibagi doang aja udah dari nah, manajemen. Iya, nah berarti kan dari kamu ikutan kompetisi itu e-sport kan kamu lumayan tuh ya udah dapet banyak hadiah ya, Betul. banyak buat tabungan juga gitu. Nah, itu buat kamu gunain buat apa tuh dari situ? Aku gunain ya buat banyak sih sebenarnya. Yang pertama yang ngebanggain orang tua. Terus yang kedua ya aku mikir kalau aku terus-terusan jadi pro player, kan pro player kan ada usianya, jenjang usianya. Dari berapa sampai berapa sih pro player itu? Usia pro player tuh dari umur 16 tahun, atau enggak yang sudah mempunyai KTP lah. Baru boleh mengikuti turnamen-turnamen. Turnamen sampai umur? Sampai umur 25 tahun, 26. 25 tahun, 26 ya? Iya, 25 sampai 26 tahun. Itu masa-masa yang produktif lah. Produktif ya? Iya, masa-masa. Sama juga sih seperti atlet ya? Iya, atlet yang real ya, bukan game gitu? Iya, betul. Terus tadi sampai mana ya? Lupa. Tadi ya dari apa hadiahnya itu kamu gunain untuk apa? Oh, hadiahnya iya. Tabungan kamu untuk apa aja misalnya? Hadiahnya terus lalu saya pikir kalau saya pengen lebih dapat uang dari streaming sih. Streaming. Dari streaming. Akhirnya saya membuat, kan saya punya fanbase-nya, saya udah punya fanbase. Saya buat streaming di rumah. Jadi saya buat apa namanya, kayak studio streaming. Studio game gitu ya? Iya, studio game. Saya rakit PC sendiri, uangnya dari hasil saya sendiri gitu. Ya, oke. Nah itu baru sendiri ya, kamu bikin itu sendiri, nggak tim lagi jadinya? Nggak tim lagi. Itu? Iya, sendiri aja kalau itu. Iya. Nah kamu sekarang kan juga kuliahnya di Prodi Pendidikan Olahraga ya? Betul. Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya. Nah kalau buat teman-teman tahu juga, biasanya kalau persiapan untuk ikutan e-sport itu, persiapannya apa sih? Kalau misalnya atlet yang beneran kan bukan game itu kan dia harus exercise dulu sehari berapa kali. Nah kamu apakah latihan strategi atau taktik atau apa? Atau main game gitu, gimana? Oh, buat kayak kalau persiapannya biar bisa menang nih gitu. Ya mencari bakat dari anak-anaknya dulu sih. Maksudnya gitu. Iya, jadi keseriusannya dia dalam game. Kan bisa dilihat orang ketika main game hanya buat fun atau buat serius gitu loh. Atau buat jenjang kompetitif. Kelihatan dari tipikal orangnya dan
karakteristik orangnya. Jadi ada keseriusannya juga di situ ya. Iya, ada Dan keseriusannya. dia bisanya apa nih? Mungkin dia jagonya apa nih? Kekuatannya ya. Kekuatannya apa nih dia nih? Kita Atau bisa kekuatan nyerang atau strategi mungkin ya. Betul. Harus ada chemistry juga dong ya dari satu tim itu. Betul, chemistry-nya. Chemistry memang harus sangat penting kalau di game ya. Iya. Apalagi kenapa di e-sport itu ada kita diwajibin gaming house. Jadi main game dalam satu tempat atau satu ruangan. Kenapa tuh? Ya itu karena kita harus tidur bareng Seriusan ya, sama-sama ya? bersama-sama agar tidak ada saling namanya ketika kesalahan dari suatu permainan atau lagi tanding bisa dibicarakan langsung. Kesal dia langsung. Iya. Ini kamu gimana sih tadi kayak gini-gini, terus jadi emosi, jadi mempengaruhi skill jadinya. Iya, mempengaruhi skillnya nanti ke depannya. Nanti jadi biar emosinya diluapkan pada saat itu, tapi selesaikan pada saat itu. juga. Iya. Oke, jadi tetap kooperatif ya. Iya, kooperatif. Iya. Nah, kamu ini didukung nggak sama kampus, misalnya sama orang tua gitu? Awal mulanya atau mungkin perlahan-lahan gitu? Kalau dukungan dari orang tuanya, kita flashback lagi. Zaman dulu orang tua saya sangat tidak mendukung. Karena waktu itu saya main warnet, setiap warnet di Ciputat mau dibakar bapak saya. Mau dibakar loh. Iya. Ya karena itu tadi masih negatif ya, nggak belajar ya. Negatif. Tapi akhirnya kamu berhasil buktiin kan? Iya, dan terus saya prestasi. buktikan. Saya bisa ke Malaysia, bisa ke Shanghai, Cina dan sebagainya. Iya. Nah, kalau untuk di jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan olahraga nih kamu sukanya apa? Apa olahraganya? Olahraganya misalnya. Olahraganya kalau saya sih berenang ya. Berenang, notabene berenang. Nanti rencananya mau apa? Ketika udah lulus, apakah mau ngelanjutin e-sport atau memperdalami e-sport lagi, ataupun mungkin mau jadi atlet sungguhan atau jadi pelatih atau gimana? Kalau saya sih melihat peluang aja yang terbesar. Iya, buat diri saya. Di mana di situ ada peluang saya akan coba. Itu tapi masuk ke dunia olahraga, lebih ke dunia olahraga sekarang saya lebih cinta. Lebih cinta ya. Lebih cinta. Kalau untuk e-sport sendiri, kamu masih tetap main nih atau gimana sekarang? Kalau e-sport sendiri, ya kan saya kan juga lagi mencoba, membuat itu di kampus, di kalangan kampus ini. Apa tuh? UMJ e-sport. Jadi UMJ saya e-sport. iya. Kok kayak komunitas gitu? Iya, komunitas tapi nanti yang akan dibuat sebagai kita akan melatih anak mahasiswa di UMJ atau mahasiswinya ke arah yang lebih serius, yang profesional. Lebih serius, profesional, terus bisa ikutan ya? Iya, betul. Kompetisi e-sport gitu. Keren. Oke, Kemal, kita akan lanjut lagi nih Kemal, tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam UMJ Talks, kita akan kembali sesaat lagi. Sobat Unggul TV UMJ dan pemirsa TVmu, balik lagi di UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih sama Kemal. Ini atlet e-sport yang ternyata e-sport itu kalau diseriusin gitu ya, itu bisa menjanjikan juga dan bisa raih prestasi loh. Ya, jadi gak sekedar main game ya, ada sisi positifnya juga gitu. Nah, sekarang ini Kemal juga bikin komunitas ya? Komunitas e-sport nih. E-sport di UMJ, iya. Buat teman-teman yang mungkin ingin ngembangin skill main gamenya gitu. Nah, berarti ini dari yang masih amatiran bisa gabung juga? Bisa semuanya. Jadi kami itu membuat komunitas yang pertama untuk mengetahui gitu loh, gimana mahasiswa-mahasiswi UMJ itu bermain game tidak hanya bermain game gitu loh, jangan membuang-buang waktunya. Iya betul. Terus jadi saya buat wadah di sini, wadah di kampus ini, lalu saya alhamdulillah sekarang komunitasnya udah sampai anggotanya 300-an. 300 mahasiswa. Iya, 300 mahasiswa. Lumayan, itu ya? baru komunitas. Nah, dari fakultas apa aja? Dari seluruh fakultas. Oh, udah bisa ikutan. Nggak harus bisa. Dari fakultas pendidikan olahraga aja nggak? Enggak. Dari semua fakultas. Kita ke observasi ke semua fakultas, kita bilangin ke semua fakultas. Oh, ini kita bakal mendirikan ini gitu loh, mendirikan. Berarti nanti bisa jadi UKM dong? Inginnya kegiatan mahasiswa ya? Iya, inginnya saya mau naik ke UKM. Naik ke UKM, tapi sekarang komunitas dulu? Iya, komunitas dulu. Kamu yang kelola sama teman kamu atau gimana, sendirian atau ada
Ada struktur anggotanya juga, Udah ada struktur anggotanya. udah ada dari semua fakultas. Cuma foundernya kamu nih ya? Iya. Foundernya kamu. Iya, foundernya saya lah. Lumayan ya. Oke, iya. Nah, apa namanya, kalau mau gabung jadi gimana? Misalnya ada teman-teman juga yang nonton acara ini tertarik, gimana? Ya kalau mau gabung silakan gitu aja. Kami juga udah punya Instagram. Apa tuh Instagramnya? Instagramnya namanya UMJ Esport. Oh, UMJ Esport. Iya, Digabung semuanya? Iya, UMJ Esport ya? UMJ Esport di situ. Iya. Nanti bisa chat adminnya, bahwasan mau masuk grup, mau trial, ataupun mau jadi komunitasnya saja, atau mau jadi trial, mau jadi atlet. Kegiatannya apa tuh? Apakah main bareng, mabar gitu kan istilahnya? Iya. Atau dikasih tahu strateginya, rumus-rumusnya misalnya? Oh kalau buat komunitasnya, ya kita ngadain main bareng aja. Main bareng aja. Main bareng. Terus ketika nanti mereka udah mau jadi atletnya, itu baru kita saranin taktik kita, taktik tekniknya. Kita juga sediain coachnya juga, coach analis buat playernya. Oke, nah biasanya kalau ikutan e-sport itu ketika udah mulai turnamen ini itu berapa lama sih mainnya dalam satu ini seharian atau satu turnamen itu? Satu pertandingan gitu? Kalau satu pertandingan di e-sport, di e-sport tuh kalau satu pertandingan tergantung gamenya ya. Kalau game saya kan PUBG Mobile ya. Kalau PUBG Mobile ya sekitar satu match itu 1 jam lah. Ada berapa match itu jadinya? Kalau di turnamen tuh biasanya 2 hari. 2 hari. 2 hari ya kan, 2 hari terus tapi per harinya 6 match. Jadi sekitar 6 jam lah. 6 jam ya? Iya, waktu di yang luar efisien. istirahat ya? Di luar istirahat. Apa aja sih yang harus disiapin kalau mau ikut kompetisi kayak gitu kan? Berarti 1 jam tuh di depan main game terus kan, depan komputer atau laptop kan? Harus apa? Harus banyak minum kah? Atau apa kan duduk terus kan jadinya? Ya biasa kalau anak-anak, kalau gamers tuh udah biasa duduk sih. Iya, udah biasa duduk Kak. Jadi kalau yang penting kalau dari manajer tuh disediain ya makan sama minum. Minumnya tuh nggak boleh minuman manis. Iya, biar tetap sehat ya. Iya, minum air putih wajib. Gitu, oke. Nanti kamu ke depannya apa nih rencana kamu kalau udah lulus, terus juga untuk ngembangin komunitas kamu, ngembangin e-sport ini? Karena kan tadi kalau e-sport juga ada batasan usia ya. Iya. Rencana kamu jadi ke depannya gimana? Ya rencana saya di sini kan buat UMJ Esport itu saya menciptakan wadah buat mahasiswa-mahasiswi UMJ supaya mereka bisa mengenal tentang e-sport, dan ketika orang tuanya tidak tahu tentang e-sport disosialisasikan lagi ke orang tuanya. Nah, ini maksudnya ini entertainment yang sangat menjanjikan di masa depan gitu loh, e-sport itu. Kita di e-sport itu kita nggak cuman jadi atlet aja, kita bisa jadi streamer, bisa jadi brand ambassador, bisa membuat event dan lain sebagainya, masih banyak gitu e-sport itu. Jadi industrinya luas ya? Luas industrinya. Apalagi sekarang zaman era digital kan? Iya ini betul, era akan digital. berkembang banget. Kamu tertarik untuk jadi coach juga nggak nanti? Selain streaming gitu? Jadi coach, ya pengen sih, pengen. Cuman memang harus mengambil pelatihannya dulu. Ada pelatihannya dulu? Iya, ada pelatihannya Atau dulu. ada syarat akademik juga nggak? Ada syaratnya, minimal ya sarjana. Sarjana, S1. Makanya ini S1. jadi semangat juga ya iya, untuk kuliah ya? buat untuk kuliah. Oke, tapi sejauh ini nilai-nilai kuliah gimana? Wah, nilai kuliah aman. Aman, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Gitu. Dosen-dosen gimana? Support juga? Alhamdulillah pada support, sangat support. Apalagi memang ada dosen pembimbing saya di sport kan, namanya Pak Galang, Mardika, iya. Oke, jadi tetap disupport juga. Iya, jadi nanti ketika mahasiswa-mahasiswi UMJ itu menjadi atlet dan saya nanti di ranah e-sport, ya bisa saya kalau ngasih arahan buat masuk ke tim, referensi rekomendasi tim ini butuh tim nih, lagi butuh apa misalnya dari player gitu buat universitas. Iya, gitu. seru ya. Iya, seru. Oke, nah kalau tanggapan kamu sendiri terkait UMJ sendiri, kampus UMJ gimana? Dosen-dosennya juga, terutama bidang pendidikan olahraga gitu. Oh, kalau buat dosen-dosennya ya, tanggapan saya ya alhamdulillah sih dosen-dosennya sangat membantu saya juga sangat mensupport lah
mensupport bagaimana perkembangan e-sport ini di UMJ ini. Di Jadi UMJ. iya, cuman ya saya berharap Apa tuh harapannya? ya bisa masuk ke UKM lah, biar bisa Masuk benar-benar UKM. di full cover oleh UMJ Sport. Bahwasannya nanti ntar ada coach, ada tempat. Kan kita juga belum ada tempat. Kan sekarang udah banyak universitas-universitas lain yang udah mempunyai UMJ Sport. Oke, itu UMJ. catatannya tuh ya buat Iya. UMJ ya, biar bisa difasilitasi ya. Betul, Untuk betul. ada tambahan list prestasi mahasiswa nih di bidang e-sport ya. Betul, Ya. Adeng. Nah, dari pengalaman kamu, terus juga prestasi yang udah kamu toreh di e-sport, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan tuh manfaatnya, apa sisi positifnya tadi dari e-sport, dari main game tapi bisa berlanjut untuk ikutan e-sport turnamen gitu tadi. Sisi positifnya ya kita Asal dengan benar ya, dijalankan dengan benar gitu main gamenya. Apa Iya. sisi positifnya? Sisi positifnya ketika kita menjadi e-sport itu kita lebih itulah mengenal orang-orang lain. Iya, banyak mengenal orang-orang lain dari luar yang notabene misalnya kita punya satu circle doang, satu pertemanan, satu kelompok. Terus nanti bakalan luas gitu. Terus manajemen waktu juga, jadi kita sangat itu, manajemen waktu sangat penting juga. Penting ya. Karena itu juga menentukan menang kalahnya Iya, ya. menang kalahnya. Jadi ketika kita bermain, misalnya 3 jam, ya 3 jam stop. Setelah itu istirahat, terus balik lagi aktivitas lain gitu. Oke. Nah, kamu prinsip hidup kamu apa sih biar kamu, kan kamu suka games, ternyata dari game itu kamu bisa dapat prestasi, dapat apa pendapatan juga, penghasilan, tambahan, uang jajan gitu. Apa Iya. jadi yang bisa kamu simpulkan? Prinsip hidup saya jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Iya. Karena kegagalan adalah guru yang paling Baik. baik itu. Siap, ya. Boleh kasih ini juga kata kalimat-kalimat semangat motivasi buat teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang tertarik nih suka main game hobinya, tapi biar bisa berprestasi juga dan ikut berprestasi jadi atlet e-sport juga. Ya, semangat buat para mahasiswa-mahasiswi yang ingin join, kami nerima lapang buat kalian semua. Kembangkan skill kalian, minat bakat kalian di dunia e-sport agar mencapai prestasi-prestasi yang membanggakan. Apalagi kita bisa membanggakan nama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Sukses terus Kemal. Amin. Ya. Kasih sekali lagi, makasih Kemal Ya. ya udah kasih sharing-sharing tentang keseruan jadi atlet e-sport. Iya, tadi. sama-sama Kak. Ya. Baik, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih juga sudah menyaksikan UMJ Talks dalam episode kali ini, yaitu dunia e-sport kata sang atlet dari awal hingga akhir. Tidak terasa nih sudah waktunya kita untuk berpisah. Saya Vini Auliani dan juga Kemal, serta seluruh teman-teman yang bertugas terselenggaranya acara ini, kami mohon pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk saksikan selalu UMJ Talks dalam episode-episode selanjutnya. Nasrul minal wafatun karib, wabashirul mukminin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.